Selamat malam pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Anda kembali menyaksikan program Ragam. Ragam kali ini menyajikan kegiatan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, yakni persetujuan 3 raperda menjadi peraturan daerah. Berikut liputannya untuk Anda. Wali Kota Cirebon pemirsa hadir secara langsung untuk melakukan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon di ruang Gria Sawala, Gedung DPRD Kota Cirebon pada Senin 22 November 2021. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Cirebon Afiati dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota, Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta unsur SKPD, dan juga sejumlah instansi BUMD dan lainnya. Ada 3 rancangan peraturan daerah inisiasi pemerintah Kota Cirebon yang disetujui oleh DPRD menjadi produk hukum daerah, berupa perda penambahan modal kepada 3 badan usaha milik daerah atau BUMD. Ketiga raperda tersebut yakni Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Cirebon kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. Kabupaten Purwakarta dengan pertimbangan kedua daerah tersebut pada tahun 2021 sama-sama memberikan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK. Untuk memastikan rancangan peraturan daerah Kota Cirebon tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 12 Oktober 2021, Pansus melakukan konsultasi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan tahapan terakhir tanggal 1 November Pansus melakukan konsentrasi dengan tim asistensi pemerintah daerah Kota Cirebon dan sepakat untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk difasilitasi. Yang kedua, raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon karena dianggap penting guna mengoptimalkan keberlanjutan Perumda BPR. Bank Cirebon terdiri dari 4 bab, 8 pasal, dan 11 ayat sebagai berikut. 1. Perubahan judul yang semula rancangan peraturan daerah Kota Cirebon tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah Kota Cirebon pada perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat berupa Raperda Kota Cirebon tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon. 2. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan daerah kota adalah daerah Kota Cirebon. Pemerintah daerah kota adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Wali kota adalah wali kota Cirebon. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga pemerintah daerah anggaran yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Raperda yang ketiga mengenai perubahan keempat atas Perda Nomor 12 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon. Daerah air minum Kota Cirebon. Kedua, ketentuan pasal 1 beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 12 tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Kota Cirebon kepada PDAM Kota Cirebon, lembaran daerah tahun 2012 nomor 12, tambahan lembaran daerah Kota Cirebon nomor 45, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam peraturan daerah A nomor 12 tahun 2014, B nomor 3 tahun 2018, dan C nomor 9 tahun 2020. Diubah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1, pemerintah daerah Kota Cirebon melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM sebesar 13.640.885 rupiah 985 dengan perincian sebagai berikut. 10.674 juta merupakan penyertaan modal dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan bertahap. Pada tahun 2022 sebesar 5 miliar, pada tahun 2023 sebesar 5.674 juta rupiah. B. Selain penyertaan modal dalam bentuk uang, sebagai dimaksud pada huruf A, pemerintah daerah Kota Cirebon memberikan penyertaan modal berupa 1. Jaringan perpipaan distribusi kapasitas sedang pada lokasi perempatan Jalan Cipto, Mangunkusumo, menyusuri sepanjang Jalan Kartini sampai dengan rel kereta api dengan nilai 975 juta. Ketua DPRD Kota Cirebon Afiati mengatakan, dalam rapat paripurna tersebut diambil keputusan untuk menyetujui ketiga raperda menjadi perda. Ketiga raperda tersebut sebelumnya sudah disampaikan Wali Kota Cirebon pada 13 September 2021. Disikapi fraksi-fraksi DPRD melalui pemandangan umum dan dilakukan pembahasan oleh panitia khusus Pansus bersama tim asistensi Pemda Kota Cirebon. Bahkan sebelum disetujui, ketiga raperda tersebut juga sudah difasilitasi Gubernur Jawa Barat, sehingga sudah bisa diambil keputusan menjadi perda melalui rapat paripurna. Ketiga raperda ini dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja perusahaan daerah yang sehat, tangguh, mandiri, serta memberikan manfaat bagi Kota Cirebon. Tiga raperda penyertaan modal
mudah-mudahan dengan adanya pemerintahan ini semangat kerja untuk yang kayak PDAM, DPR, terus tentunya pengkreditan rakyat sama BJB itu menambah semangat keluarga besar yang semuanya ya, yang kayak BJB, terus pengkreditan rakyat sama PDAM, dan semakin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas. Terutama saya inikan kepada PDAM karena masih banyak masyarakat yang mengeluh karena saluran airnya itu banyak yang masih macet di beberapa daerah. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini semakin bisa diperbaiki. Sementara itu, Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Cirebon, khususnya kepada Pansus yang telah membahas 3 raperda ini hingga disetujui menjadi perda. Menurutnya, BUMD dituntut harus memiliki peran, daya saing, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan dunia usaha. Sesuai dengan kewenangan daerah dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah dituntut harus memiliki peran, kinerja, dan daya saing, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan dunia usaha dengan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Untuk itu, kami pemerintah daerah Kota Cirebon mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan rasa syukur yang teramat dalam atas segala daya dan upaya yang telah dilakukan DPRD dengan pansusnya beserta pemerintah daerah Kota Cirebon di dalam membahas rancangan peraturan-peraturan yang akan kita terapkan untuk kepentingan masyarakat Kota Cirebon. Sekali lagi, kami atas nama pemerintah daerah Kota Cirebon dan atas nama masyarakat Kota Cirebon mengucapkan terima kasih atas segala daya upaya. BUMD harus dioptimalkan membantu pemerintah daerah Kota Cirebon mencapai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian, pelayanan, serta kesejahteraan masyarakat. Selain persetujuan 3 raperda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan rapat paripurna DPRD Kota Cirebon tahun 2021. Paripurna ini membahas mengenai persetujuan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2022 resmi disahkan menjadi peraturan daerah pada Senin 22 November 2021. Dalam rapat paripurna di ruang Gria Sawala Gedung DPRD Kota Cirebon.
Ketua DPRD Kota Cirebon Afiati SPD mengatakan, untuk memenuhi ketentuan pasal 104 PP nomor 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Wali Kota Cirebon sudah menyampaikan raperda tentang APBD tahun 2022 pada 11 Oktober 2021 lalu. Seluruh fraksi DPRD telah memberikan pandangan umum. Pembahasan APBD tahun 2022 telah dirampungkan dan disepakati oleh Pemkot Cirebon yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD dan Badan Anggaran Banggar DPRD. Sehingga bisa disepakati pengambilan keputusan dilaksanakan pada rapat paripurna. APBD alhamdulillah kita sudah menyetujui rancangan pendapatan belanja 2022 ini. Mudah-mudahan semakin bersemangat pemerintah Kota Cirebon sesuai dengan visi misi yang sehati. Juru bicara Banggar DPRD sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Muhammad Handarujati Kalamullah menyampaikan, secara substansi raperda APBD tahun anggaran 2022 telah dibahas. Diawali dengan pembahasan di internal Banggar DPRD, ekspos Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD kepada Banggar DPRD dan meminta klarifikasi kepada perangkat daerah. Menurutnya, jika APBD tahun sebelumnya berfokus untuk penanggulangan dampak COVID-19, maka pada APBD tahun 2022 lebih menekankan pemulihan ekonomi. Maka pada APBD tahun 2022 lebih menekankan pemulihan ekonomi Kota Cirebon, menganggarkan belanja tidak terduga BTT sebesar 82,3 miliar rupiah pada APBD tahun 2022. Secara keseluruhan, pendapatan pada APBD tahun 2022 Kota Cirebon terpasang 1,45 triliun rupiah. Begitupun dengan alokasi belanja tidak jauh berbeda. Situasi dan kondisi saat ini sudah normal, sehingga Dewan berharap alokasi anggaran belanja tak terpangkas seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga pelaku ekonomi di Kota Cirebon bisa tertib, agar DPRD dan Pemkot Cirebon hanya fokus pada penanggulangan ekonomi, bukan fokus kesehatan karena kasus COVID-19 meningkat. Alhamdulillah hari ini kita sudah merampungkan paripurna penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Yang membedakan dengan tahun sebelumnya adalah mudah-mudahan 2022 ini adalah tahun kebangkitan ekonomi, sehingga anggaran-anggaran yang tahun-tahun sebelumnya fokus untuk pencegahan dan penanggulangan COVID, maka di 2022 mendatang kita sama-sama berharap ini lebih fokus untuk pemulihan ekonomi nasional pasca dampak COVID-19. Ada beberapa hal yang membedakan. Yang pertama adalah untuk APBD 2022 ini kita memasang sekitar 82,3 miliar terkait dengan belanja tidak terduga. Ini adalah sesuai dengan surat edaran Mendagri bahwa tiap daerah dalam APBD tahun anggaran 2022 ini harus mencadangkan minimalnya 5% dari APBD. Nah, maka kita sudah lebih dari 5% sebenarnya. Kalau misalkan 5% itu adalah 76 miliar dari APBD kita memasang 83,2 miliar. Nah, kemudian yang kedua, di 2022 pun juga kita sudah memasang belanja modal dari sisi modal gedung, bangunan, dan jaringan jalan dan irigasi sebesar 70 miliar lebih. Nah, mudah-mudahan ini tidak terpangkas seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga pembangunan infrastruktur di masyarakat ini juga menjadi tidak terganggu. Kita sudah mencadangkan pos belanja tidak terduga dalam rangka menghadapi tindak lanjut daripada COVID-19 ke depan. Mungkin itu. APBD-nya berapa, Pak? APBD kita sekarang sekitar 1.450 miliar rupiah, gitu kan. Hampir sama seperti APBD di tahun 2020 sebelum refocusing, seperti itu. Jadi udah mulai normal? Kita berharap mudah-mudahan normalnya COVID-19 ini tentunya
juga tergantung daripada daerah. Kita berharap dengan masuk level 1 ini, ya masyarakat, pelaku ekonomi justru harus makin tertib supaya konsentrasi Kota Cirebon ini lebih condong kepada pemulihan ekonomi nasional. Ekonomi bangkit, makin tumbuh, maka Kota Cirebon akan berdaya guna kembali dan bersaing kembali dan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Sesuai aturan perundang-undangan, persetujuan terhadap Raperda APBD paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam hal ini, Kota Cirebon sudah menyelesaikan dan menetapkan APBD tahun anggaran 2022 secara tepat waktu. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Raperda yang sudah disetujui bersama ini akan disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan.